Oke, baik semuanya, selamat malam. Halo Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga Dan semuanya sehat ya. selamat malam juga, Bu. Halo, selamat malam Bapak Yardi. Ada dari Selamat Stokis Gorontalo malam. juga ya. Ya, Bu Diana. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Baik teman-teman, seperti biasa kita setiap hari Kamis selalu membahas manfaat Cocoa Flavana untuk kesehatan. Kalau kemarin di setiap hari Rabu kita selalu membahas mengenai bisnis dan keuntungan dari FAI ya. Nah, Bapak Ibu semua, malam hari ini topik kita berhubungan dengan masalah kesehatan yaitu radang sendi. Kalau teman-teman suka merasakan sakit di lutut pada saat berjalan atau mungkin sakit pada pergelangan eh pergelangan tangan atau kaki. Nah, itu namanya penyakit radang sendi ya atau kita sebutnya dengan osteoartritis. Nah, baik nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan tutup kolom chat nanti 15 menit sebelum acara berakhir yaitu di 20.45 menit ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah bertanya dan nanti kita masih ada waktu, tentunya saya akan membuka mikrofonnya untuk memberikan pertanyaan, membuka teman-teman untuk bertanya dengan Dokter Winda. Baik dok, kita panggilkan dulu ya teman-teman ya pembicara kita yang luar biasa malam hari ini. Seperti biasa, Dokter Winda. Halo, Malam dok. malam. Oke, ini ya dok ya topik kita biasanya yang kena nih usia-usia yang mulai merasakan sakit naik tangga, sakit ketika saat mungkin dari posisi duduk ke berdiri ya dok ya. Nah untuk Ya, itu nanti dokter Linda akan membahasnya yaitu manfaat Coco Flavano untuk radang sendi. Dan tentunya kita sudah banyak sekali testimoni dari manfaat Coco Flavano untuk radang sendi ini. Kalau begitu, saya persilakan dokter Linda untuk menjelaskannya. Silahkan dok. oke, thank you Di. Mungkin boleh dibantu ya. Ini video saya nggak bisa dibuka. Oke, sebentar. Oke, sudah dok? Bisa dibuka? Belum. Belum. Oke, sudah bisa dibuka dok? Nah, oke. Nah, udah. Ada yang mematikan videonya. Baik, silahkan dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi, semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Walaupun mungkin ada juga yang dari luar. Halo, halo, halo. Nah, gimana kabarnya seminggu ini kita tidak berjumpa? Saya yakin pasti sehat-sehat lah ya. Atau mungkin ada yang lagi kurang sehat. Wah, kayaknya butuh flavanolnya lebih banyak nih kalau lagi agak-agak kurang fit supaya bisa cepat fit lagi. Ya, oke. Karena ini adalah malam kita belajar. Hari ini yang mau saya bawakan adalah topiknya Coco Flavanol untuk radang sendi. Nah, ada beberapa teman-teman nggak nih yang eh mengalami radang sendi? Hmm, Yuk kita bahas ya supaya lebih tahu. Fine. Nah, apa sih radang sendi itu? Nah, radang sendi atau biasa bahasa medisnya adalah osteoartritis itu sebenarnya adalah suatu peradangan yang kronis lokasinya di sendi. Ini karena adanya kerusakan pada tulang rawannya. Nah, jadi kan memang kan kalau tulang rawan itu terutama kita temukan paling banyak adalah di area persendian kan. Nah, karena tulang rawan itu mengalami kerusakan, mengalami peradangan, nah ini bisa meluas jadi ke sendinya itu sendiri. Dan eh, sebenarnya sih radang sendi ini atau artritis sendiri itu sebenarnya ada agak-agak beberapa macam sebenarnya ya. Cuma memang jenis yang paling sering adalah osteoartritis ini. Biasanya sih kalau seandainya kita mengalami
radang sendi ini, itu yang bisa kita rasakan itu sendi-sendi itu terasa sakit. Ada yang rasanya kaku. Mungkin ada yang pernah ngerasa contohnya kayak di tangan gitu ya. Tangan itu jadinya tuh nggak bisa lurus. Persendiannya itu jadi nggak bisa lurus. Atau bahkan bisa bengkak, jadi agak lebih lebar. Nah, itu dia adalah ciri-ciri dari osteoartritis. Dan ini itu dia ya namanya persendian. Persendian kita tuh udah banyak. Jadi persendian di sini radang sendi di sini sebenarnya nggak semata-mata cuma di lutut doang, tapi bisa juga dirasakan di tempat yang lain, di jari-jari, jari tangan, jari kaki, bisa juga di punggung, ya, bisa juga di pinggul, bisa banyak. Jadi di semua persendian itu bisa mengalami osteoartritis ini. Slide. Nah, ini stadium-stadiumnya. Jadi memang sih kalau biasanya stadium-stadium awal itu bisa jadi belum terlalu terasa. Seperti tadi definisi dari osteoartritis sendiri, itu kan dia kan peradangannya kronis. Artinya peradangan ini dalam waktu yang panjang, lama. Jadi nggak langsung mendadak tiba-tiba stadium kita tuh stadium 4 gitu. Tidak ya. Dia bertahap. Makin lama makin parah. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ronsennya ya. Kalau yang normal itu dia itu clear ya, ukurannya normal, permukaan tulangnya mulus, dan ada jarak yang cukup antara kepala tulangnya gitu ya. Ibaratnya seperti ini tuh tulang yang di atas dan tulang yang di bawah tuh jaraknya itu cukup. Sehingga ini memberikan keleluasaan untuk si tulangnya bergerak. Kalau di stadium satu, nah ini kalau teman-teman perhatikan tuh agak di zoom boleh ya, digedein dikit, itu sudah mulai ada tuh yang gambarnya itu tuh agak opak gitu ya. Sudah ada yang agak sedikit lebih putih pada tulangnya itu ada tanda-tanda sudah mulai ada penebalan. Ya, sudah mulai ada pengapurannya. Nah, itu baru pengapuran aja. Nanti di stadium 3, sorry, gambarnya boleh digeser sedikit. Nah, di stadium yang ketiga, nah teman-teman bisa lihat itu seperti sudah mulai ada tuh bagian dari tulangnya yang sudah mulai stadium 2 sorry, stadium 2 ya. Itu sudah mulai ada yang tumbuh ya. Sudah mulai ada tulangnya tuh yang agak lancip. Nah, ini nih yang biasanya nih teman-teman sudah mulai ngerasa mungkin teman-teman yang berpengalaman ya, terutama di area lutut apalagi. Ini tuh kalau gerak tuh terasa sakit. Jangankan gerak, lurus aja kadang-kadang dia sakit. Gitu, kita lagi jalan lurus aja dia sakit. Apalagi kalau agak kita tekuk. Itu lebih berasa lagi. Nah, di stadium 3 ini jaraknya udah mulai merapat, nempel nih ya. Jadi dia tuh nggak cuman apa namanya sudah mulai ada pengapurannya, peradangannya. Nah, ini juga sudah mulai agak ketemu di beberapa area, di beberapa sisi itu antar tulang sudah mulai ketemu. Nah, ini di stadium 3. Nah, stadium 4 sih udah jelas banget ya. Udah nabrak, udah tertumbuk kayak antar tulangnya. Dan ini biasanya sih sudah mengakibatkan sampai biasanya salah satu tulang atau bahkan mungkin kedua-duanya itu ada ya retakannya. Nah, kira-kira kalau umpamanya nih teman-teman yang mengalami radang sendi ini terus pernah di ronsen, kira-kira di stadium yang berapa? Ya, slide. Nah, apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan osteoartritis ini? Nah, karena memang sebenarnya posisinya adalah di persendian, jadi otomatis eh, yang memberikan apa namanya cedera pada persendian tersebut adalah yang berhubungan dengan berat badan, berhubungan dengan beban ya dan juga gerakan. Makanya biasanya penyebab osteoartritis bisa karena obesitas ya. Karena obesitas atau mungkin pernah cedera pada persendian, mungkin terjatuh atau mengalami dislokasi ya, ada trauma di area sendi. Terus juga mungkin juga bisa juga faktor genetik ya. Jadi memang ada riwayat di dalam keluarga mengalami osteoartritis tersebut dan juga mungkin pernah ada riwayat operasi pada tulang dan sendi. Jadi kalau memang kita pernah nih ada mungkin sebelumnya pernah riwayat ada patah tulang karena kecelakaan contohnya seperti itu terus akhirnya dioperasi. Nah, ini memang dampak jangka panjangnya itu juga bisa menyebabkan osteoartritis.
Nah, terus juga bisa juga berhubungan nih dengan jenis kelamin pada wanita, ya, terutama wanita nih. Karena wanita itu mengalami menopause. Nah, sedangkan kondisi tulang itu juga dipengaruhi oleh hormon, ya, yaitu hormon estrogen di mana kalau kita menopause, wah, udah terjadi ketidakseimbangan pada hormon estrogen di mana ini akan mempengaruhi juga pada kondisi tulangnya. Lalu juga mungkin memang punya kelainan bawaan juga pada tulang rawan atau sendinya, atau memang ada terkena penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis. Ya, atau mungkin bisa juga tadi ya, punya aktivitas fisik yang bebannya cukup tinggi, terutama pada persendian, seperti sering angkat beban ya, angkat beban yang berat-berat banget gitu kan, atau mungkin pada wanita lagi itu sering mengenakan sepatu hak tinggi. Aduh, memang sih ya pakai hak tinggi ini jadi cantik banget kita ya. Tapi kalau terlalu sering juga, waduh, resiko jangka panjangnya bisa osteoartritis ya. Slide. Nah, tadi ya, gejala-gejalanya, tanda-tandanya apa aja sih? Yaitu pertama tadi namanya juga meradang, biasanya disertai dengan bengkak. Ya, bengkak. Kalau bengkak itu biasanya bisa juga nanti karena apa? Kalau tadi belum tentu terlihat langsung kelihatan dari luar ya. Biasanya bengkak saja bisa. Atau bisa juga nih, umpamanya kita kayak ngerasa kalau lagi bergerak ya, itu kita ngerasa ada suaranya, suara kletek 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 gitu ya. Umpamanya pada lutut, apalagi yang paling sering, umpamanya kita lagi turun tangga ada kletek kletek kletek. Waduh, itu waspada. Itu juga salah satu gejala dari osteoartritis. Atau bisa juga karena memang meradang, ya persediaan kita meradang, rasanya sakit, akhirnya tuh kita jadi sulit untuk bergerak, ya, sulit untuk menggerakkan area tersebut. Akibatnya ini bisa membuat pelemahan juga pada ototnya, ya, otot melemah, masa otot berkurang, sehingga jadi bisa mengecil. Umpamanya nih kalau seandainya yang sakit di lutut contohnya, kan akibatnya kan kita jadi sakit kalau jalan, kalau sakit apa kalau jalan sakit akhirnya kita jadi malas jalan, akhirnya kita kebanyakan duduk. Nah, otot betis kita jadi sering jarang dipakai. Nah, ini bisa mengecil juga jadinya betisnya nanti. Atau bisa juga muncul taji atau tulang tambahan. Jadi kayak nongol gitu seperti tadi saya bilang tuh ada kayak jadi bengkak kayak gede gitu ya. Terus juga makanya jadi timbul benjolan pada sendi, terutama biasanya di jari-jari ya, jari tangan, jari kaki itu bisa sering. Dan bisa juga tadi ya, jarinya tuh jadi bengkok, nggak bisa dilurusin. Karena tadi ya, apa udah berbenturan antar tulangnya. Slide. Nah, jadi kalau umpamanya teman-teman ketemu gejala-gejala tadi, itu langsung diperiksa ya. Boleh biasanya sih paling gampang sih di ronsen. Dari ronsen kelihatan kok ya, tadi ya stage berapa, sudah stadium berapa supaya nanti dilakukan pengobatan yang sesuai dengan stadiumnya. Nah, nanti pengobatannya bisa kalau sampai mungkin stadium-stadium awal ya, stadium satu, terutama stadium satu sih. Itu biasanya kita bisa kasih obat, masih bisa dikasih obat ya, kasih obat antiinflamasi yang steroid, non steroid ya. Sama biasanya disertai juga dengan obat anti nyeri juga karena biasanya itu aja udah sakit. Dan boleh juga dilakukan fisioterapi ya, supaya jangan sampai jadi berdampak pada ototnya juga tadi sampai mengecil. Nah, cuman biasanya juga kalau seandainya sudah stadiumnya sudah lebih tinggi, ya, stadium 3 terutama, 4 apalagi, itu biasanya sih lebih dianjurkan untuk dilakukan operasi, ya, seperti pemasangan tulang rawan baru, atau pasang ten, dan segala macam ya. Tapi yang pasti paling bagus adalah sebenarnya kembali lagi dilakukan terapi-terapi ini pun kalau selama kita masih terus memberikan beban yang berat kepada tubuh, maka masalahnya nggak akan selesai. Makanya penting juga untuk mengurangi beban tubuh, termasuk salah satunya adalah dengan menurunkan berat badan ya. Karena memang beban tubuh yang paling selalu dibawa kemana-mana adalah badan kita sendiri beratnya ya. Jadi kalau bisa diet dan olahraga. Tapi olahraga juga jangan berat-berat ya, karena olahraga dengan intensitas yang tinggi juga malah bisa membebani pesendian juga. Slide. Nah, makanya nih
kita tahu banget ya, mungkin apalagi buat teman-teman yang udah kena, itu berpengalaman banget ya rasanya nggak enaknya kalau kena osteoartritis. Makanya paling bagus kalau bisa dicegah deh. Kalau kita udah kena osteoartritis, itu kita tuh nggak bisa gerak, nggak bisa aktivitas, dan terusnya sangat tidak enak. Makanya kalau untuk mencegahnya, pertama mulai dari kita cegah cederanya dulu ya. Kalau kita jalan, kalau kita lagi berkendara itu hati-hati, jangan sampai nanti kita kecelakaan. Lalu juga jaga aktivitas fisik ya, olahraga, aktif secara fisik, terus juga jaga berat badan ya. Terus juga kalau umpama ini juga menjaga postur yang bagus juga itu bisa mendukung juga mengurangi cedera. Ya, seperti kalau kita lagi duduk, lagi berdiri, posisi kita tuh tegak, ya jangan bongkok-bongkok, dibatnya seperti itu. Ya, lalu juga boleh nih kita melakukan stretching ya, apalagi kalau kita udah lama duduk, itu kita stretching dulu peregangan, itu juga akan membantu meringankan beban pada sendi-sendi. Terus juga jangan lupa istirahat yang cukup dan teratur. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk sains yaitu Cocoa Flavanol, ada varian yang original, Data yang liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal polifenol, yaitu kepalanya, ya. Di mana polifenol itu terkenal sekali kan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu, teman-teman. Kandungan flavanol tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular, di mana dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Dan tentunya ini juga nggak mudah untuk didapatkan ya, karena faktanya proses pengolahan biji kokoa, pengolahan kokoa itu sendiri itu biasanya malah menghancurkan kadar flavanolnya. Jadi butuh metode khusus ini untuk mendapatkan bubuk kokoa dengan kandungan flavanol yang tinggi. Slide. Nah, untungnya di sini perusahaan kita, yaitu Berkelbaut, udah ketemu caranya. Metode yang telah mereka temukan ini itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar natural dari flavanol yang ada dari sumber kakao yang mereka olah tersebut ya. Dan bubuk kokoa hasil produksi ini pun itu telah dipatenkan dan diberi brand Acticoa. Nah, Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya kalau soal studi klinis sih sudah ada banyak banget ya. Ini ada salah satu studi klinis yang bisa mendukung kita untuk mencegah osteoartritis, yaitu tadi untuk diet ya. Karena berdasarkan hasil studi klinis ini ternyata cocoa flavanol itu bisa menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi, meningkatkan pembakaran lemak kita. Di mana ini akan sangat bagus sekali, bahkan tidak hanya sekedar untuk mengurangi berat badan aja, beban pada persendian, tapi juga bahkan bisa membantu untuk mencegah peradangan sendi. Slide. Lalu selain itu juga ada studi klinis juga di mana menjelaskan akan hubungan dari flavanol dengan fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Jadi ternyata dari hasil studi klinis flavanol itu konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Sehingga di mana ini akan memberikan efek aliran darah yang lebih lancar. Slide. Selain itu juga ada klaim kesehatan juga yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. Nah, EFSA mengatakan bahwa flavanol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan efek dan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan FDA juga sudah mengatakan bahkan bahwa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan EFSA dan FDA juga menyetujui bahwa klaim tersebut itu bisa didapatkan jika konsumsinya adalah 200 mg flavanol per hari. Slide. Selain ada flavanol, juga ada bahan-bahan lain juga yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Contohnya ini ada Centella asiatica.
Ternyata Central Asiatica itu nggak bagus hanya untuk kulit aja, tapi juga dia bagus juga untuk osteoartritis juga. Nah, menurut penelitian Biomedical and Environmental Sciences, Central Asiatica ini ternyata bisa membantu mengurangi peradangan sendi, erosi pada tulang rawan, dan juga bahkan erosi pada tulang yang dimana ini bisa menimbulkan nyeri pada persendian. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic sih udah terkenal banget ya manfaatnya untuk kardiovaskular ya, karena memang dia antioksidan yang sangat kuat. Dan ternyata dia juga punya manfaat juga untuk osteoartritis ya. Dia tuh punya khasiat dapat membantu mengobati dan juga mencegah nyeri sendi, terutama nyeri di lutut ketika kita hendak berdiri. Dan selain itu juga dia bisa membantu meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, sehingga kita nggak gampang sakit, dan juga membantu menurunkan tekanan darah bagi yang memiliki keluhan darah tinggi. Slide. Lalu ada vitamin B7 juga, vitamin B7 atau biotin ini tuh dia bagus banget terutama dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Gimana ini akan sangat mendukung banget kita untuk menjaga berat badan yang ideal. Lalu juga ada vitamin C. Nah, vitamin C ini juga diperlukan banget ya untuk menjaga struktur kolagen, di mana inilah yang menjadi protein penghubung ya untuk membangun struktur dinding sel kita. Ya, kolagen ini di mana kalau dindingnya kuat, maka inti sel di dalamnya juga bisa terlindungi dengan baik. Di mana inti sel itulah yang mengandung DNA kita. Nah, kalau DNA kita terjaga dengan baik, itu akan meminimalisir kemungkinan terjadi mutasi gen. Lalu juga ada cysteine. Cysteine ini juga meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Jadi kalau kita mau simpulkan, manfaat dari glucophagol tentunya ya adalah memang untuk kardiovaskular ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular mulai dari tekanan darah, terus juga resistensi terhadap insulin ya, di mana itu akan ada hubungan dengan kadar gula darah juga dan juga kadar kolesterol. Tapi nggak cuma itu, karena basically dia adalah antioksidan, jadi bisa juga mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Lalu untuk DTM liquid sendiri juga sebenarnya adalah eh, versi gabungan ya dari cocoa flavanol, black garlic, dan juga centella asiatica. Slide. Jadi secara manfaat juga sama ya, bagus untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Cuman kekuatannya itu 3 kali lebih kuat dibandingkan versi yang original. Nah, selain itu juga dia punya manfaat tambahan lain ya, lebih memperlancar sirkulasi aliran darah di ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow ini memang lebih kepada kita yang aktif ya. Nah, apalagi nih kalau kita yang punya eh radang sendi tadi, kan kita justru malah harus tetap aktif ya, bukan malah jadi nggak bergerak gara-gara radang sendi. Nah, ini NutriFlow bisa membantu. Karena NutriFlow ini tidak hanya membantu supaya kita lebih energik, lebih bertenaga, lebih fit dalam beraktivitas, tapi juga sekaligus membantu kita untuk mencapai berat badan yang lebih ideal. Karena NutriFlow ini itu dia membantu penyerapan nutrisi kita lebih optimal, tapi juga termasuk membantu metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif. Di mana ini akan membantu juga untuk program penurunan berat badan kita. Jadi teman-teman bisa gunakan nih NutriFlow ini sebagai meal replacement ya Pak, atau pengganti makan, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Selain itu juga ada ekstra proteksi juga di dalam NutriFlow ini ya, karena dia lebih juga dia bagus untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya kita bergerak pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA yaitu 200 mg flavanol setiap hari. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di dalam yang versi original itu cukup dengan 3 gram setiap hari. Bahkan ini boleh lebih ya teman-teman, disesuaikan aja sama kebutuhan tubuh masing-masing. Slide.
Nah, untuk DTM liquid ini memang lebih rekomend terutama bagi yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah ya, seperti punya hipertensi, hiperkolesterol, lalu juga mungkin sudah ada radang sendi ya. Sudah ada radang sendi, terus juga mungkin ada riwayat jantung juga, stroke itu rekomend banget untuk konsumsi liquid ini. Liquid itu dikonsumsinya 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau kira-kira masih kurang, tubuhnya butuh lebih lagi, itu boleh dikombinasi dengan original ataupun dikombinasi dengan NutriFlow Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini teman-teman konsumsinya mulai dari 15 gram ya atau sekitar 1 sendok makan setiap kali minum. Nah, ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari, bisa dijadikan pengganti sarapan, pengganti makan malam ataupun buat snack yang lebih sehat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Seperti biasa ya dok, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberi tahukan informasi mengenai sosial media kami dan juga nomor konsultasi Dokter Winda. Teman-teman bisa cek sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FA Official, dan juga ada TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Teman-teman yang ingin mendapatkan informasi update mengenai promo, acara, dan juga tips kesehatan, ataupun rekaman Zoom dan juga bisnis preview bisa langsung membuka sosial media kami. Dan juga ada FIA Medical Consultant, nomor konsultasi Dr. Winda. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar kesehatan, bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067 di Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, baik. Itu dia tadi informasinya ya Dr. Winda ya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada dari Bapak atau Ibu Cohen. Selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam. Dan juga ada dari Bapak David. I'm from Jakarta, Indonesia. Halo, Mr. David. Kemudian ada dari Bapak Denny Aslani. Jika Nutriflo atau Ori sudah dicampur air lalu disimpan di botol tertutup, terus disimpan di kulkas, apakah manfaatnya berkurang dan berapa lama maksimal penyimpanannya ya, Dok? Oke, nah sebenarnya sih kalau manfaatnya berkurang, mungkin tidak sampai signifikan sih, ya. Jadi prinsipnya gini, memang kalau bisa itu pada saat setelah diseduh, secepatnya dikonsumsi gitu. Kalaupun disimpan, sebaiknya tidak lama-lama. Biasanya sih kita menganjurkan memang tidak lebih dari 6 jam dari sejak diseduh. Karena walau bagaimanapun setelah diseduh, itu kan terjadi oksidasi gitu ya, sudah mulai terjadi oksidasi. Sedangkan oksidasi itulah yang nanti bisa mengurangi kadar flavanolnya. Otomatis semakin menurun kadar flavanolnya kan secara manfaat juga kan ya jadi berkurang ya. Cuman memang karena berhubung kadar flavanolnya sebenarnya juga cukup tinggi, jadi semenurun-menurunnya juga masih lumayan nih, ibarat kata gitu ya, masih lumayan banyak juga sih, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak sampai habis banget atau tidak sampai sama seperti pada ini ya, pada apa sih namanya, coklat-coklat yang selama ini kita makan nih, ibarat gitu. Tetap masih kadar flavanol masih tetap lebih tinggi. Cuman memang sih kalau bisa sih setelah diseduh jangan disimpan terlalu lama gitu ya. Sebaiknya tetap segera diminum gitu. Tapi memang sih kalau umpamanya di sini tuh banyak ya faktornya. Pertama dari airnya sendiri. Airnya bagaimana? Airnya apakah air alkali? pH airnya gimana? Pure water enggak? Maksudnya dalam artian airnya, karena air sendiri itu kan kandungan mineral dalam air tersebut bisa mengoksidasi dari si flavanolnya. Makanya ini juga tidak bisa juga sembarang air putih biasa juga sebenarnya ya, gitu. Makanya ini akan berbeda pada saat kita memang mau memproduksi untuk
kita segera diminum, atau kayak kita mau produksi apa ya, kayak produksi massal gitu ya, produksi minuman kemasan itu akan berbeda sih jatuhnya. Terus juga disimpan di kulkasnya sih itu akan membantu sebenarnya ya, akan membantu suhu yang dingin akan membantu mengurangi oksidasinya. Cuman tadi ya dari airnya sendiri itu bisa apa membuat dia jadi lebih teroksidasi. Jadi pasti akan ada penurunan sih kalau seperti itu. Makanya biasanya sih saran saya kalaupun masih mau disimpan itu jangan kelamaan. Kalau bisa dalam waktu 6 jam segera dihabiskan gitu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yardi. Pengeroposan tulang bagusnya konsumsi yang mana ya, Dok? Oke, kalau sudah ada pengeroposan tulang, sudah ada peradangan sendi, ini biasanya sih saya akan lebih rekomen terutama konsumsinya yang eh, liquid gitu ya, karena di liquid itu dia juga ada ekstra juga kan, ekstra centella asiatica dan black garlicnya di mana itu bagus banget untuk peradangan sendi, untuk pengeroposan tulang itu dia bagus banget untuk tulang. Makanya biasanya sih saya anjurkan kalau memang yang sudah, apalagi yang stadiumnya udah agak sedikit lebih tinggi gitu ya, itu lebih saya anjurkan untuk konsumsinya yang liquid. Nah, nanti berapa banyak itu bisa mulai dari 1 saset. Kalau kurang, dinaikkan jadi 2 saset. Kalaupun kira-kira masih kurang juga, tubuhnya butuh lebih, itu bisa ditambahkan dengan yang original ataupun Nutriflow. Jangan lupa tadi ya, yang penting juga tidak hanya sekedar tulangnya saja diperbaiki, tapi juga yang berpotensi bisa merusak tulang tersebut juga harus dikurangin juga ya. Jadi harus ada kerjasama dari kitanya sendiri. Seperti apa? Umpamanya tadi berat badannya berlebih gitu kan. Harus diet juga berarti sekaligus ya. Jangan cuma sekedar memperbaiki pengeroposan tulangnya aja, tapi bebannya juga harus dikurangin. Kalau enggak ya nggak beres-beres nanti masalahnya gitu ya. Jadi harus yang mendukungnya juga tetap harus dilakukan juga. Oke? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari buku Stania, saya sering kena liman atau biduran itu minum ori apa? Kalau biduran sih yang mana aja boleh kok ya. Yang original boleh, liquid boleh, terus juga yang Nutriflow pun boleh. Nah, kalau ini sih biasanya kalau yang sering kena biduran seperti ini sih saya anjurkan sebenarnya kalau untuk maintenance itu bisa minum yang original aja sebenarnya. Original bisa minum 1 sampai 2 kali sehari. Nah, nanti kalau kebetulan lagi kumat bidurannya itu bisa ditambah dengan ekstra liquidnya gitu. Karena di dalam liquid ini kan ada centella asiatica, di mana centella asiatica itu bagus banget untuk kulit. Nah, jadi kalau lagi kumatnya aja tambahkan centella asiaticanya. Tapi kalau untuk maintenance ya bisa konsumsi original aja gitu ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Jordan. Mohon dijelaskan pengertian antioksidan dan antioksidan itu dalam tubuh kita supaya bisa kita yakinkan prospek kita ya, Dok. Oke, nah sebenarnya sih kalau saya eh, apa ya bilangnya mengilustrasikan ya, oksidasi itu tuh ibarat oksidan atau oksidasi itu tuh ibaratnya tuh seperti karat. Nah, karatan. Nah, karatan itu kan oksidasi juga. Nah, itulah yang terjadi. Oksidasi itu nggak cuma pada besi aja jadi karatan. Oksidasi itu juga bisa terjadi dalam tubuh kita, apalagi di dalam pembuluh darah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau besi yang berkarat, yang teroksidasi, itu tuh seperti apa? Ya, bentuknya gerunjul-gerunjul, sudah kasar, ada tajam-tajamnya, ya kan? Karat-karatnya kan ada. Nah, kebayang nggak kalau itu yang terjadi juga pada pembuluh darah kita? Pembuluh darah kita juga bisa seperti itu, ya. Jadi bisa ada gerunjul-gerunjulnya, ada karatnya, ya. Jadi bisa permukaannya itu, dindingnya itu jadi nggak mulus lagi gitu ya, jadi tidak mulus lagi. Sehingga ini akan berpengaruh banget nantinya itu kepada aliran darah itu sendiri. Karena namanya juga permukaannya nggak rata, ada gerunjul-gerunjulnya. Sedangkan darah kita yang mengalir itu kan ada isinya. Nah, isi-isinya ini itu tuh beresiko untuk lengket di sana. Nah, sama deh kayak
kita pipa ya, pipa, pipa kalau pipa baru masih mulus, dialirkan air yang mengandung sampah ya, sampah daun lah, sampah plastik, itu lempeng-lempeng aja, ya kan? Nggak macet. Kenapa? Permukaannya masih mulus, ya, jadi dia nggak nyangkut. Nah, tapi karena lama-lama pipa itu bisa teroksidasi, ya akibat tadi itu ya, sampah-sampah yang dibawa itu kan juga bisa membuat dia karatan, gitu kan, oksidasi. Nah, ini akan mengakibatkan dindingnya itu jadi nggak mulus lagi. Jadi terjadi oksidasi di situ. Karena dia sudah tidak mulus lagi, udah mulai ada gerunjul-gerunjulnya. Nah, ada apa air yang mengalir di sana yang membawa sampah akan mengakibatkan sampah-sampahnya itu jadi bisa nyangkut di dindingnya. Nyangkut satu, nyangkut dua, lama-lama makin banyak yang nyangkut, mampet lah pipanya. Saat itulah nanti kalau dipaksa terus airnya lewat, itu bisa meledak. Hal yang sama terjadilah juga pada pembuluh darah kita. Makanya bisa pecah pembuluh darah. Tinggal nanti tergantung lokasinya aja pecahnya di mana. Dan itu bisa berdampak nanti sesuai dengan lokasi tersebut. Nah, antioksidan namanya udah anti ya. Jadi dia berperan untuk mencegah oksidasi tersebut. Nah, ya jadi antioksidan itu adalah pencegah karatnya supaya jangan sampai terjadi karat. Karena kalau udah terlanjur terjadi karat, udah berat ya, sudah berat untuk dibersihkan karatannya. Makanya antioksidan itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi proteksi kita lah antioksidan tersebut dari pencegahan terhadap bahan-bahan yang bisa menyebabkan oksidasi tadi. Apa aja yang bisa menyebabkan oksidasi? Paling sering adalah radikal bebas gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Mia Samarinda, dok, kalau original hanya bisa dilarutkan dengan air biasa atau tidak hangat, bisakah? Boleh, nggak apa-apa. Pakai air biasa atau air dingin nggak ada masalah kok. Ori justru malah bagus ya. Yang nggak boleh itu, ori itu kalau dilarutkan pakai air panas ya, air panas banget itu jangan ya. Air baru mendidih itu jangan. Kalau air hangat ke bawah, air hangat sampai ke adem, sampai ke dingin itu nggak apa-apa banget. Sangat tidak apa-apa. Itu justru sangat boleh sekali karena dia jadi tidak merusak kadar flavanolnya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada dari Paniko nih. Iya, aku juga nanya kalau obat ini bisa buat ngobatin biduran. Selanjutnya dari Bu Erika. Selamat malam, dok. Dok, anak saya baru lahiran. Kalau duduk tulang ekornya suka sakit. Yang mana yang cocok untuk dikonsumsi ya, dok? Terima kasih. Oke, ini memang biasa sih ya, cedera baru habis lahiran, apalagi umpamanya kayaknya lahirannya normal ya. Nah, ini dua-duanya bisa sih, normal bisa, sesar bisa juga menyebabkan cedera juga pada tulang ekor. Itu sangat wajar banget sih ya, habis lahiran seperti itu. Nah, ini yang mana aja pada dasarnya boleh, karena prinsipnya adalah untuk fast recovery, untuk mempercepat recovery-nya. Cuman, mungkin karena dia kebetulan baru lahiran, otomatis kan berarti kan menyusui, ya kan? Nah, kalau menyusui, biasanya sih kita lebih anjurkan konsumsi yang original saja, ya, karena untuk liquid itu tidak dianjurkan bagi ibu yang menyusui karena itu nanti bisa larut ke ASI-nya dan ASI-nya nanti kan diminum babynya. Nah, itu yang kita belum ada ya, belum ada penelitian yang menyatakan keamanannya untuk dikonsumsi bagi anak-anak. Makanya biasanya kalau seperti ini saya ambil yang lebih aman original aja. Kalau ori itu sangat boleh sekali ya, itu aman kalau untuk dikonsumsi oleh semua usia. Jadi mungkin boleh konsumsi yang ori aja. Nanti orinya minumnya berapa banyak? Bisa mulai dari 1 sampai 2 kali sehari ya. Mungkin kalau biar lebih cepat recovery-nya bisa 2 kali sehari, 2 kali 5 gram. Berarti sekitar 2 kali 1 sendok teh ya, 2 kali minum gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan masih sama nih, dok, soal alergi. Mungkin jawabannya sama ya, dok ya. Kalau misalnya karena cuaca dingin, dok, badan bentol-bentol, gimana solusinya?
Oke, nah kalau ini kan memang sebenarnya karena suatu reaksi hipersensitivitas ya. Hipersensitivitas artinya tuh ya alergi tadi. Ya terlalu sensitif, apalagi karena cuaca dingin. Akhirnya timbul bentol-bentol. Nah di sini sebenarnya penanganannya uh, kesensitifannya lah yang kita kurangi supaya nggak sensitif banget gitu, nggak sensi banget deh ya kulitnya terhadap cuaca dingin. Nah, jadi memang yang terutama yang berperan adalah antioksidan. Antioksidan itu punya manfaat eh, protecting dan juga balancing. Nah, di sini terutama peran balancing yang akan terutama bekerja. Balancing ini adalah menyeimbangkan, terutama bekerja di bagian hipersensitivitas seperti ini. Reaksi berlebihan dari sistem imun. Nah, reaksi itu juga bisa ditekan supaya tidak terlalu sensitif ya, diseimbangkan kesensitifannya gitu. Jadi boleh konsumsi yang mana aja sebenarnya boleh sih, original boleh, liquid boleh, Nutriflow pun boleh. Cuman biasanya sih saya anjurkan itu dia tadi ya, sama seperti yang kasus biduran tadi. Jadi untuk maintenance itu konsumsi original aja nggak apa-apa. Ya, konsumsi original 1 sampai 2 kali sehari disesuaikan dengan kebutuhan tubuh itu buat maintenance-nya. Nanti kalau kebetulan nih lagi cuaca dingin, timbul bentol-bentolnya, itu bisa ditambahkan dengan yang liquid gitu. Jadi liquid itu apa tergantung situasi aja. Pas lagi buat standby aja. Jadi kalau umpamanya lagi kumat, baru ditambahin liquidnya. Kalau nggak usah. Minum yang original aja cukup. Gitu ya. Baik, selanjutnya dari Bu Selvi Mary. Selamat malam dok, ponakan saya umur 11 bulan, sering sakit demam dan flu. Apa sudah bisa dikasih Hmm. Cocoa Flavanol? Dan produk apa yang dikonsumsi dan cara konsumsinya gimana ya dok? Oke, umur 11 bulan kan berarti sudah MPASI ya. Kalau sudah MPASI sih sebenarnya boleh. Tapi mungkin indikasinya ori aja ya. Ya, yang ori aja. Tadi sama ya seperti pada ibu menyusui, jadi minumnya yang ori aja ya, ori. Nah, itu nanti bisa konsumsinya setengah sendok teh aja ya. Sekali sehari satu sorry, 1 kali sehari setengah sendok teh itu sekitar 3 gram. Nah, nanti atau mungkin boleh juga kalau seandainya memang masih ASI ya, kalau masih ASI, ibunya juga minum ya. Ibunya juga minum, minum original boleh 1 sampai 2 kali sehari 1 sendok teh ya, jadi 5 gram 2 kali 5 gram setiap hari. Nah, karena itu nanti akan juga keluar lewat ASINya juga supaya juga membantu juga biar kualitas dari nutrisi dari ASINya juga lebih bagus lagi juga untuk mendukung daya tahan tubuh eh, babynya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya masih terkait penyakit alergi mungkin ya dok ya dari Pak Niko tadi. Dok, kalau anak sakit badannya bentol itu kenapa dok? Setiap dia demam itu panas. Mungkin Setiap dia kalau setiap demam bentol, panas. Jadi kalau demam panas muncul bentol gitu ya. Nah, ini juga bisa juga sih sebenarnya akan tergantung penyebab dari demamnya apa. Bisa juga memang sebenarnya dia sedang terkena alergi, ya. Terkena alergi sehingga timbul bentol-bentol, sehingga timbul juga bahkan sampai demam juga, itu bisa. Nah, sebenarnya sih harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Ya, penyebabnya apa? Kira-kira nih gara-gara apa dia sampai demam? Demam juga kan nggak serta-merta begitu aja muncul, pasti ada penyebabnya sampai bisa timbul demam, apalagi lagi flu atau lagi ada infeksi, gitu kan. Nah, seperti itu. Karena baik bentol maupun demam ya, itu adalah reaksi peradangan di dalam tubuh. Nah, kenapa bisa meradang? Bisa jadi karena memang tadi ya, reaksi alergi tersebut. Jadi mungkin itu harus dicari tahu dulu sih ya, penyebabnya apa. Nah, nanti boleh ya dikasih juga flavanolnya. Cuman, nah kalau untuk anak-anak, apalagi usianya di bawah 12 tahun, atau berat badannya masih di bawah dari 50 kilogram, itu jangan dikasih liquid, ya. Cukup dikasih yang original saja, ya. Kalau tadi orang dewasa, boleh. Jadi pas lagi kumat, bentol-bentolnya itu dikasih original. Sorry, dikasih liquid gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak cukup original saja ya. Jangan kasih Nutriflow, jangan kasih apa namanya?
Jangan kasih apa tuh? Jangan kasih liquid ya, hanya diberikan original saja gitu ya. Sambil dicari tahu ya, kira-kira eh apa namanya demamnya karena apa? Karena dari situ kita bisa baru mulai melakukan pencegahan supaya lebih terarah untuk penanganannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Kita beri waktu teman-teman untuk bertanya langsung dengan Dokter Winda. Silahkan. Halo, Eh, selamat malam, Dok. Halo, Selamat selamat malam Bu malam. Marwah. Silahkan Bu Marwah dari Toli Dok, mau Toli. tanya. Ya, mau tanya, Dok. Halo, selamat malam, Dok. Terima kasih penjelasannya, Dok. Mau Sama-sama, tanya, Terima kasih Dok. banyak Pak Yardi. Oke, silakan Bu Marwah untuk bertanya. Ini, Dok, kalau kayak orang yang jatuh dari motor itu, terus apa dia kayak keseleo. Kita Oke. minum produk apa ya, Dok, kalau yang lebih bagus ya? Oke. Nah, pertanyaan bagus. Sebenarnya ini pertanyaannya juga agak berhubungan juga nih sebenarnya dengan topik radang sendi. Kan tadi salah satu penyebab radang sendi juga adalah cedera gitu kan, apalagi mengalami keseleo lagi, artinya di persendiannya ada cederanya. Itu kalau nggak diatasi dengan optimal sejak awal, itu jangka panjangnya itu bisa menyebabkan osteoartritis nantinya berapa tahun lagi gitu kan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya yang mana aja boleh, Bu. Ya, Nutriflow boleh, original boleh, liquid juga boleh. Cuman biasanya sih kalau kasusnya lagi sakit seperti ini, apalagi masih baru kejadian keseleonya, saya lebih menganjurkan konsumsinya liquid. Karena liquid itu juga lebih ekstra juga, dia kan tambahan sentral asiaticanya, di mana itu bagus banget untuk peradangan sendi seperti ini gitu. Jadi malah untuk mencegah cedera yang lebih lanjut lagi dan juga bisa mempercepat uh, recovery-nya gitu. Tapi dengan catatan ya, jadi kan di sini kan mengalami kesleo, artinya sendinya tuh ada kemungkinan ada yang bergeser juga sedikit. Nah, ini harus dibalikin yang benar ya. Pastikan posisinya dikembalikan yang benar. Karena kalau seandainya kan flavanol kan nggak bisa ngegeser ya, nggak bisa ngegeser tulangnya kan. Jadi harus manuver dari luar yang memperbaiki posisinya kembali jadi normal tersebut. Mungkin bisa dengan fisioterapi nanti ya, dibantu dengan fisioterapi juga supaya posisinya itu benar-benar kembali seperti semula. Nanti kerusakan-kerusakan di tulangnya itu sendiri nanti bisa dibantu dengan flavanol supaya dia bisa lebih cepat recovery-nya gitu ya. Oke, baik. Sudah cukup jelas dari Bu Marwah di Iya, Toli sudah, Toli. Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Oke, Ibu. terima kasih. Selanjutnya ada Bu Dona. Silakan Bu Dona. Iya, iya. Selamat malam, Dokter Winda. Ini saya kan Malam. sudah konsumsi apa namanya DTM liquid dan juga original, juga apa namanya Nutriflow. Tapi saya perhatikan ini saya kok kira-kira 2 bulan terakhir ini ada muncul yang tadi dokter bilang itu di apa di jari kelingking saya dua-dua ini tangan mulai ada bentol gitu ya. Jadi apa tadi namanya seperti taji ya gitu ya. Oke. Nah, terus dulunya itu kaki yang jempol kiri sama jempol kanan mulai ada tapi setelah minum Plapanol kan berkurang. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa jadi muncul seperti ini? Apakah ini ada kaitan dengan apa namanya yang mana yang harus dikonsumsi atau mungkin masih kurang dosisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan asma, Dok. Kalau misalnya asma itu sebetulnya yang mana produk yang paling cocok? Terima kasih, dokter. Oke. Nah, yang untuk yang pertama, Bu Dona udah pernah ronsen belum? Hmm, belum. Nah, jadi sebaiknya sih harus dironsen dulu, Bu, untuk memastikan ini apakah kasus yang sama.
gitu. Yang benjol ini apa gitu kan untuk memastikan karena belum tentu juga sebenarnya itu apa namanya radang Osteoartritis. sendi. Iya, belum Oh. tentu. Karena itu bisa macam-macam. Bisa bisa juga itu lipoma bisa, lemak bisa. Ya, jadi bisa macam-macam sih ya. Bisa juga mungkin ada ganglion, itu bisa juga. Jadi memang harus di ronsen sih untuk melihat apakah ini memang suatu osteoartritis atau bukan, atau yang lain ibaratnya seperti itu. Oke. Oke. Jadi lebih dianjurkan sih sebaiknya coba ronsen dulu gitu ya, untuk memastikan ini apa masalahnya. Karena bisa macam-macam dan ini nanti akan berhubungan juga dengan eh, penanganannya gitu. Karena beda-beda penanganannya kan. Ya. Nah, lalu kalau untuk yang kedua, untuk asma, ini kebetulan sih pengalaman pribadi ya, karena kebetulan saya juga punya asma juga. Jadi kalau asma itu, kalau lagi kumat, itu sangat rekomen banget liquid, gitu. Kalau lagi kumat. Pas lagi kumat, itu ambil liquid aja, itu langsung lumayan banget cepet untuk leganya, gitu ya, untuk nenangin lagi, ngebuka lagi saluran pernafasannya gitu. Tapi untuk maintenance itu bisa dengan original gitu. Jadi untuk maintenance-nya original boleh, tapi nanti kalau pas lagi ada serangan asmanya itu bisa langsung ambil aja liquidnya. Nggak peduli kemarin tadi udah minum originalnya udah berapa, biarin aja. Langsung tegak aja liquidnya gitu. Itu sih kalau Ya. untuk asma ya paling rekomen. Ya. Nah, tadi dok, seandainya itu katakanlah bukan OA ya, jari-jari yang mulai bengkak ini, ya kan? Misalnya Iya, apakah lipoma atau apa, itu kira-kira kalau sebelum kita pastikan kenapa, itu kita minum apa ya dok? yang mana aja boleh. Yang mana aja boleh kok. Original boleh, liquid boleh, Nutriflow juga boleh, pada dasarnya yang mana aja boleh. Cuman makanya mungkin kalau seperti ini sih biasanya saya tuh lihat secara overall ya. Secara keseluruhan kondisi tubuh, list masalah tubuh kita tuh apa aja gitu. Jadi bukan kita minum yang satu hanya untuk menangani suatu masalah aja gitu. Tapi bisa kita ambil optimalkan salah satu produk supaya bisa lebih efektif dalam mengcover semuanya sekaligus gitu. Jadi bukan secara terpisah, tapi justru malah secara keseluruhan. Contohnya di sini Bu Dona ada masalah tadi tuh yang apa OA-nya atau mungkin Iya, ada riwayat OA, minimal kan ada riwayat OA ya. iya, Terus ada. juga mungkin ada asma, terus juga Iya. mungkin juga kebetulan juga ada Asam urat. asam urat, ya kan? Nah, di sini kan dari 3 kasus ini aja sebenarnya yang mana biar ibaratnya efektif gitu kan? Bukan untuk OA-nya minum ori, untuk asmanya minum liquid, nggak harus terpisah. Ini tuh bisa digabung semuanya gitu. Tinggal dosisnya aja nanti yang dioptimalkan. Jadi kita juga tuh nggak terlalu ribet pas minum ini, minumnya ini gitu kan. Jadi memang lihat secara keseluruhan. Nah, biasanya kalau untuk kasus seperti ini, saya gabung tuh semuanya tuh. Karena memang agak banyak masalahnya, biasanya saya langsung ajukannya liquid gitu. Optimalkan di liquid terlebih dahulu gitu, maksimalkan di liquid. Kalau kira-kira masih kurang, baru ditambahkan dengan original ataupun Nutriflow gitu, disesuaikan. Kalau seandainya mungkin ibaratnya kita tidak ada masalah dengan berat badan, contohnya gitu ya, mungkin optimalkannya dengan original aja, nggak perlu Nutriflow. Tapi kalau mungkin karena kita juga memang ada masalah dengan berat badan juga harus Ada. perlu agak nurunin, berarti kita tambahinnya dengan Nutriflow aja biar lebih optimal gitu. Cuman Nah, itu Nutriflow kan juga dua. kan ada batasan juga kan. Nutriflow Iya, juga kan maksimal kan 2 kali juga. Ternyata kita iya, tambahin Nutriflow juga masih kurang juga, baru kita mm, tambahin lagi original. Berarti memang harus kombinasi dari ketiganya. Tapi tiga. maksimalkan dari satu-satu dulu gitu. Jadi supaya jangan terlalu malah luas banget gitu. Jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhan tubuh gitu. Jadi kalau pagi sampai malam itu kira-kira bagaimana dengan 3 hal itu? Misalnya pagi DTM liquid dan pas mau meal replacement-nya itu Nutriflow ya. Malam juga mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini si orinya bisa dicampur dengan Nutriflow. Bisa banget. Gabung aja sama Nutriflow.
Kalau saya malah biasanya Oke, memang selalu Nutriflow itu digabung sama sama original malah supaya original rasanya ya. lebih pahit. Iya, 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 Kalau saya malah selalu saya mixing gitu. Saya tambahin iya. lagi dengan original. Jadi sekali minum itu Nutriflow 15 gram ditambah dengan original 5 gram. Jadi 20 gram totalnya sekali minum. Oke, Itu sekali ngaduk oke. tuh. Iya. Sekali minum Satu langsung. gelas airnya itu ya. Mm-mm. 1 gelas airnya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi nggak Baik, apa-apa, nggak ada baik. masalah. Nutriflow itu sangat fleksibel sekali kok. Sangat fleksibel sekali. Dia di Mm. mixing dengan yang mana aja oke. Digarakin dengan si DTM liquidnya berapa lama? Gimana? DTM liquid kan kita minum juga 2 kali. Iya, Jadi, 2 kali. nah itu jaraknya antara DTM liquid dengan si original dan Nutriflow itu berapa lama? Sebenarnya sih kalau mau efektif, serapat-rapatnya 4 jam. I see. Oke, oke. Iya, Iya, serapat-rapatnya. iya. Karena dia juga nggak perlu mepet-mepet. Supaya apa? Supaya memang lebih banyak waktu dalam 24 jam itu yang tercover. Gitu. I see. Iya, iya. Untuk 6 jam begitu ya ininya. Yes, Ya. betul. Baik, baik. Terima kasih, Oke, Dokter baik. Winda. Baik, Sama-sama. terima kasih banyak Bu Dona, sehat selalu. Terima kasih, Baik, Yana. teman-teman semua, nggak berasa nih waktunya juga sudah jam 9 malam, artinya kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum saya tutup, Dokter Winda ada yang ingin disampaikan? Boleh? Oke, mungkin yang mau saya sampaikan hari ini adalah buat teman-teman yang di Jabodetabek ya, hari Selasa depan itu kan kita mau ada acara yang agak berbeda aja. Saya mau bikin training CPR. Nah, yo. Siapa yang udah tahu tentang CPR, siapa yang sudah bisa melakukan CPR, atau siapa yang belum, yuk datang ya hari Selasa. Kita sama-sama belajar CPR supaya kita jadi pahlawan-pahlawan penyelamat hidup. Ya, yuk kita belajar bareng-bareng dan mungkin teman-teman yang di luar kota yang mungkin ada prospeknya, kenalannya di Jakarta atau di Jabodetabek boleh diajakin juga untuk datang ke kantor hari Selasa depan. Oke? Biar kita sama-sama belajar CPR supaya kita sama-sama menjadi hero untuk orang-orang di sekitar kita. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, teman-teman jangan lupa untuk hari Selasa datang ke kantor kesayangan kami, yaitu di Gedung Kosa lantai 3. Baik, teman-teman semua, karena juga waktunya jam 9 malam, gak berasa kita sudah harus mengakhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Teman-teman yang gak kebagian bertanya nggak usah bersedih. Nanti bisa langsung bertanya langsung dengan dokter ini di hari Selasa atau nanti di pertemuan kita selanjutnya di hari Kamis jam 8 malam. Atau bisa juga melalui WhatsApp yang tadi sudah saya infokan. Baik, kalau begitu teman-teman, jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavano setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama dari serangan penyakit virus yang lagi booming saat ini ya. Pastikan teman-teman untuk selalu mengkonsumsi Cocoa Flavano setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih dok. Dokter Winda, terima kasih. Selamat istirahat. Diana, terima kasih. Selamat malam semua.